membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya. Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan himbauan untuk mengalihkan kegiatan belajar di rumah, para pemerintah kota di berbagai daerah pun meliburkan para siswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas maupun kejuruan selama 2 pekan ke depan. Waktu tersebut dipilih lantaran menyesuaikan masa inkubasi virus COVID-19 selama 14 hari. Tak terkecuali di sekolah elit tempat anak-anak para selebriti belajar. Karena pengumuman dari Pak Anies ya, Pak Anies kan bilang sekolah 2 minggu diliburkan, jadi yang berdampaknya ke anak-anak semua libur. Jadi kita juga baru dapat konfirmasi. Kalau yang kakak yang pertama emang udah dikasih tahu kan memang ada liburan semester, term kemarin. Jadi kalau memang ada pengumuman lebih lanjut katanya bakal di liburan dan sekolah bakal online. Ya karena memang ada pengumumannya jadi dia happy langsung sekolahnya online. Tapi kalau yang adiknya baru kemarin saya dapat dari grupnya mami-mami lah, kalau dapat dari sekolah bahwa diliburkan gitu. Enzo baru dapat kabar kemarin. Kemarin ya? Kemarin malam. Karena siang katanya Diknasnya masih rapat gitu ya. Jadi emang Enzo sebenarnya tanggal 20 itu emang udah libur terakhir sekolah. Emang jadwalnya tuh minggu depan tuh libur seminggu. Ternyata liburnya dicepetin seminggu lagi, jadi 2 minggu gitu. Tapi tadi kita dapat suratnya kalau dari sekolah Enzo seperti akan ada tugas-tugas yang dikirimkan by email untuk yang minggu ini ya. Tapi nanti pas liburnya ya emang libur. Jadi seminggu ini akan dikirimin materi pelajaran e-learning lah gitu. Jadi orang tua yang ngajarin anaknya di rumah tapi materinya dari sekolah kayak gitu. Begitu juga dengan putra Ruben Onsu, Betran Peto. Meski sekolahnya diliburkan, suami dari Sarwendah ini selalu memastikan jika anak-anaknya, khususnya si sulung ini, tak pernah ketinggalan pelajaran dengan cara apapun. Oh iya, kalau belajar di rumah sih udah pasti. Jadi nggak usah nge-branding lah istilahnya. Kan kita juga ada ada aplikasi yang belajar di rumah. Itu pun gua cokokin terus dia, jadi nggak berhenti terus pembelajarannya. Koko kemarin ujian, ayah terus yang Koko kemarin lupa pelajaran, terus ayah bilang, kok besok mata pelajaran apa? Lupa ya, hafalin terus. Habis ayah mandi, besok pelajaran apa? Pelajaran ini ya. Kasih terus ayah terus. Habis dia mau, kalau dia nyanyi dia ujian, gue yang mules. Jadi daripada dia ujian gue gelisah, kan lebih baik gue ingetin dari dia pulang sekolah ketemu sama Wenda. Malam dia mau tidur ketemu sama gue. Pagi dia mau berangkat sekolah, hajar lagi sama pelajaran gitu. Melihat anak-anaknya harus rela belajar di rumah karena wabah corona, Furi Setia selaku orang tua rupanya juga turut merasa sedih. Pasalnya, lantaran hal tersebut, sang anak tak bisa menjalani aktivitasnya bersama para sahabat di sekolah. Kebetulan saya punya anak yang masih sekolah juga gitu. Kalau di lockdown gitu, ya sedih juga gitu. Ya kesempatan yang tadinya harus belajar, harus bermain sama teman-temannya yang santai, yang dengan leluasa dia bisa bersosialisasi dengan kanan kiri. Pada akhirnya dia harus di rumah, belajar di rumah. Hubungan sosialisasi antar temannya jadi cuman lewat handphone kayak gitu. Kasihan gitu. Terus ya prihatin aja lah. Mudah-mudahan ini semua segera teratasi, terus ada obatnya lah. Saya pengen ada obatnya, begitu diumumkan ada obatnya udah beres gitu. Mudah-mudahan gitu. Saya berharap begitu. Di sisi lain, langkah lockdown yang diambil pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat seperti sekolah juga disambut kecewa oleh Clara Kaiser. Pasalnya, selain tak bisa bertemu teman-teman di sekolah, ia juga merasa cukup prihatin pada pelajar yang akan menghadapi ujian nasional yang harus tertunda karena wabah COVID-19. Kalau aku pribadi mungkin lebih ke sedih sih ya, karena kan dari sekolah itu kita bisa ketemu teman-teman
dan cara belajarnya jadi fun gitu loh. Kalau misalnya jadi di online, misalnya diliburin, apalagi kalau misalnya mungkin untuk belajar biasa masih oke lah ya. Cuman yang lebih kasihannya lagi untuk teman-teman yang SMA yang udah mau ujian, yang udah mempersiapkan segalanya tiba-tiba diliburin gitu, yang udah final tapi diliburin, kasihannya di situ aja sih. Di saat seperti ini, peran orang tua sangatlah penting untuk dapat terus mengawasi anak agar waktu 14 hari yang diberikan untuk belajar di rumah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.